Ambruknya pendapatan PT Gudang Garam berdampak besar terhadap nilai kekayaan sang pemilik hingga petani di Temanggung, Jawa Tengah. Nasib para petani tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, kian terjepit. Harapan mereka untuk menjual hasil panen ke pabrikan besar pupus sudah setelah sejumlah perusahaan rokok ternama seperti PT Gudang Garam Tbk dan Nojorono memutuskan menghentikan pembelian tembakau dari wilayah ini. Kondisi ini telah berlangsung sejak akhir tahun lalu, dan kini kian terasa dampaknya seperti pasar tembakau lokal lesu. Petani menumpuk hasil panen, dan ketidakpastian menghantui musim tanam berikutnya. Padahal, kedua pabrikan tersebut selama ini dikenal sebagai penyerap utama tembakau Temanggung, yang kualitasnya dikenal unggul di pasar nasional. Tahun lalu, Gudang Garam dan Nojorono sudah absen beli di Kabupaten Temanggung, ungkap Kepala Desa Purbasari, Pujiyono, kepada CNBC Indonesia, Senin, 16 Juni 2025. Akibatnya, para petani kini kehilangan mitra strategis yang sebelumnya mampu menyerap ratusan ribu keranjang tembakau setiap musimnya. Kondisi ini tak hanya berdampak pada petani, tapi juga mengusik roda ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Temanggung pun bergerak cepat. Bupati Agus Setiawan telah mengirim surat resmi kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memohon audiensi untuk menyampaikan keresahan petani dan meminta pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan fiskal, terutama soal kenaikan cukai rokok yang dianggap menjadi pemicu utama melemahnya industri hasil tembakau. PT Gudang Garam Tbk sebagai salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia terus membukukan penurunan laba bersih yang disebabkan oleh penurunan tajam penjualan rokok. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1958 ini kini sudah makin redup. Begitu juga dengan redupnya kekayaan sang pendiri perseroan. Susilo Wonowijojo adalah pemilik PT Gudang Garam Tbk. Ia merupakan anak bungsu dari Surya Wonowijojo, pendiri perusahaan rokok tersebut. Pada tahun 1958, saat masih berusia 35 tahun, Surya mendirikan perusahaannya sendiri, yakni Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur. Konon, ilham pemberian nama Gudang Garam diperolehnya dari mimpi. Surya berusaha mengembangkan usaha barunya dengan tekun. Sayangnya perjalanan Gudang Garam kini makin berat. Produk Gudang Garam mengalami penurunan penjualan serta laba akibat kenaikan cukai yang berdampak pada daya beli konsumen yang cenderung stagnan. Hal ini tercermin dari penurunan kinerja keuangan Gudang Garam. Pada laporan keuangan kuartali 2025 mencatat laba bersih Rp104, 43 miliar. Angka tersebut ambles 82,46% dari periode sama tahun sebelumnya Rp595, 57 miliar. Laba bersih perseroan anjlok sejalan dengan penurunan pendapatan perseroan. Pendapatan Rp23,06 triliun, turun 12% dari posisi sama 2024 sebesar Rp26,26 triliun. Biaya pokok pendapatan Rp21,06 triliun mengalami penurunan dari sebelumnya Rp23,47 triliun. Laba kotor tercatat Rp2 triliun, melorot 28% dari fase sama tahun lalu Rp2,79 triliun. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami.